Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan minasang diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Amin. Ada. Selamat datang ya minasang di podcast kita. Sebenarnya ini tuh podcast pertama kita ya, Kak Vika. Jadi Iya, benar sekali. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Dila Asfia dari Prodi Sastra Jepang. Dan nama aku Vika Febrian Dimas Pratama Putra. Bisa dipanggil Vika atau orang Indonesia biasa manggil Dimas, bebas. Dari Prodi Sastra Jepang. Di sini kita akan berbicara tentang pengalaman dan tentang kebudayaan yang ada di Jepang selama kita tinggal di Jepang. Ya, benar. Bukan ya? begitu, Dil? Benar banget nih Kak Dimas. Jadi untuk Kak Dimas sendiri nih pengalaman di Jepang. Sebelumnya udah berapa tahun sih kakak tinggal di Jepang? Wah, sebenarnya aku masih baru untuk tinggal di Jepang ini. Masih baru ya? Ya, masih baru. Baru 12 bulan. 1 tahun ya. Alhamdulillah. Gimana Kak ini di Jepang tuh? Udah kemana aja sih kakak di Jepang? Ya, menarik sekali ya tentang berbicara tentang Jepang ini. Ya, aku di Jepang karena aku kerja di Genba, jadi bisa kerja sekalian liburan waktu. Menarik banget ya Kak. Bisa kerja sambil liburan ya. Iya, benar sekali, Dil. Udah kemana aja nih Kak? Kalau yang menurut aku menarik tuh itu aku pernah ke Kanazawa. Itu Kanazawa. daerah pegunungan. Di sana sangat indah sih menurutku. Dan paling terkenal di sana adalah onsennya. Onsen ya. Iya, aku juga pernah dengar tuh katanya onsen di Kanazawa itu terkenal banget ya Kak. Iya, benar Gimana sekali, sih? Dil. Boleh ceritain dikit nggak nih tentang onsen di Kanazawa? Oke, onsen itu di sana apa, kalau orang Indonesia bisa nyebut pemandian air panas. Di sana itu banyak sekali di hotel-hotel, terus tempat wisata yang menyediakan onsen. Ngomong-ngomong, Dila pernah masuk ke onsen belum? Belum. Kebetulan belum. Dan kalau yang aku tahu ya, di onsen itu katanya sebelum masuk ke pemandiannya itu kita harus bersih-bersih dulu ya Kak? Iya, benar sekali, Dil. Jadi sebelum kita masuk onsen kan itu kita ada kayak bilik. Di sana itu kayak disediakan bilik. Nah, itu untuk bilas badan kita sebelum masuk ke kolam pemandian air panas itu. Dan untuk peraturan di onsen itu kita nggak boleh pakai celana atau satu helai kain pun, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi benar-benar tanpa Benar-benar busana ya. telanjang ya. Benar sekali, Dil. Nah itu tuh yang buat aku agak shock ya di Jepang. Ternyata untuk onsen itu sendiri memang seperti itu ya Kak. Tapi memang lumrah ya di Jepang seperti itu. Iya, benar sekali, Dil. Dalam sejarahnya sih dulu onsen itu bukan buat mandi biasa sih. Sebenarnya onsen itu buat menyembuhkan luka-luka dari para yang udah berperang itu, dari samurai setelah bertempur itu menyembuhkan Relaksasi memperbaiki tubuh ya. relaksasi tubuhnya dengan Berjer. pemandian Iya. onsen itu. Ya. Tapi itu sekitar pada abad 12 sampai 17 Masehi. Dan setelah berkembangnya waktu, onsen itu menjadi sebuah budaya, kebiasaan orang Jepang Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Nah,
itu sekarang onsen seperti digunakan untuk relaksasi setelah kita capek beraktivitas. Kita berendam di onsen itu kata sumber dari orang Jepangnya memperbaiki mood orang Jepang itu sendiri. Menarik Tapi banget menurut iya benar sekali Dila. Tapi kalau untuk orang Indonesia sendiri mungkin bagi orang kita agak hazukasi ya, malu gitu. Pasti Karena banget. kita bisa lihat orang lain Iya. bener-bener nggak pakai celana, nggak pakai baju sama sekali. Punya kita juga plong, nggak ada yang menghalangi sekali. Satu helai kain pun nggak dipakai. Ini nih buat minasang yang mau coba ke onsen ya, bisa ke Kanazawa ya kak. Iya benar sekali Dil. Nah selain ke onsen nih kakak udah kemana lagi nih kira-kira? Kalau tempat yang pernah aku kunjungin ya lumayan banyak Dil, karena Yang paling menarik nih buat kakak kemana nih? kalau menurut aku ya itu aku pernah ke Gunung Fuji. Kamu tahu Gunung Fuji nggak? Iya. Itu terkenal banget ya di Jepang. Iya, aku pernah mendaki Gunung Fuji dan itu wah sangat lumayan tinggi lah. Kenapa sih Dan- Gunung Fuji itu terkenal banget di Jepang kak? Gunung Fuji itu adalah gunung tertinggi di Jepang ya. Jadi itu ikoniknya Jepang Dil. Ikonik Jepang ya. Iya kan kalau kita lihat nih di Indonesia ada hotel-hotel Jepang, terus restoran Indonesia biasanya kan ada ikonnya. Nah kadang pula ada yang majang figura foto Gunung Fuji itu. Nah, itu kan ikoniknya Jepang yang menjadi salah satu gunung tertinggi berada di Jepang. Gimana nih kak keadaan di sana tuh gimana? Kayak sama nggak sih kayak gunung-gunung lainnya? Ya ini Dit, kalau menurut orang Jepang tuh Gunung Fuji ya biasa aja. Kalau didaki tuh biasa saja. Tapi kalau dilihat dari bawah terlihat gagah, ada salju. Iya ya, putih-putih gitu ya, menarik banget. Iya dari Iya kejauhan. benar sekali. Kalau di puncaknya itu sangat dingin karena di puncak gunungnya ada salju dan jalur untuk mendakinya sangat berpasir. Jadi lumayan kerasa sih, bukan lumayan lagi, capek. Berapa lama sih kak waktunya muncak dari atas sampai dari bawah sampai atas? Untuk mendakinya sendiri kita di Gunung Fuji itu ada sekitar 10 pos ya. Nah, 10 pos. iya. Kita mulai start mendaki itu dari pos 5 Dil. Pos 5. Dari pos 5. Iya, benar sekali. Nah, itu kita sebenarnya dari bawah, dari Fujinomiya Eki. Itu kita Norikai naik bis. Dari Eki ke pos 5 itu sekitar 2 jam. 2 jam sampai 3 jam kalau nggak macet. Nah, di situ setelah itu kita baru mulai mendaki dari pos 5 sampai dengan pos 6. Nah, itu lumayan lama itu di sekitar 2 jam. Itu kalau kita pos 1 itu udah jauh banget jaraknya. Ngomong-ngomong, aku dulu dari jalur Fujinomiya itu adalah jalur paling berbahaya lah di Kenapa tuh, Kak? jalur pendakian Fuji, karena itu jalur paling ekstrim. Terjal apa gimana? Iya, di situ sangat terjal sekali. Tapi
itu adalah rute tercepat untuk sampai dengan ke puncak. Kendalanya Karena berarti kendalanya itu di jalanan yang terjal itu ya, tapi iya, untuk waktunya oke ya, lebih cepat. untuk iya benar-benar itu bisa untuk waktu pendakian itu sekitar 6 jam. Itu udah lumayan cepet sih. 6 jam. Ngomong-ngomong, kakak tuh berangkatnya dari prefektur mana sih ke Gunung Puji tuh? Berangkat dari mana ke mana? Oh, kalau aku sendiri ya, aku sebenarnya tinggal di Osaka, Dil. Nah, jadi aku ke apa? Aku dari Osaka ke Shizuoka Eki, itu rute eki besar yang paling dekat dengan Gunung Fuji. Karena aku kan naik Shinkansen ya. Nah, ngomong-ngomong, kamu udah tahu Shinkansen belum, Dil? Buat Minasang nih, karena aku tinggal di Jepang ya pastinya aku udah tahu ya. Aku juga udah pernah naik Shinkansen yang kecepatannya itu wah luar biasa ya. Buat Minasang yang belum tahu nih Kak, Shinkansen itu apa sih? Baik nih, aku sedikit jelasin ya. Shinkansen itu adalah kereta peluru atau kereta cepat lah, kereta cepatnya Jepang. Itu kecepatannya sangat tinggi sekali, bisa mencapai 320 km per jam. Ya, rutenya itu banyak sekali di Jepang. Kebetulan aku naik ke Nozomi Shinkansen itu dari Osaka ke Shizuoka Eki. Itu bisa sekitar 3 jam. Itu sangat cepat sekali menurut aku. Karena Jaraknya kalau di jauh Indonesia ya. iya benar sekali, jaraknya jauh. Dan Shinkansen itu dibuka pada 1 Oktober tahun 1964. Itu untuk menyambut Olimpiade di Jepang. Baru tahu nih sejarah Shinkansen. Sedikit sejarah dari Shinkansen. Shinkansennya menarik banget ya. Untuk Dila sendiri gimana? Kalau aku ya, untuk tempat wisata emang banyak ya di Jepang. Tapi ada yang lebih menarik ya menurut aku dari tempat wisata di Jepang itu ada Matsuri. Apa itu Matsuri, Dil? Jadi kayak apa ya, festival. Jadi Matsuri itu festival tradisionalnya Jepang. Jadi menurut jurnal yang aku baca itu ada sekitar 3.000-an lebih ya festival dan beragam di setiap daerahnya. Tapi ada beberapa festival yang diadakannya itu serentak, seperti di musim-musim tertentu kayak musim semi itu ada Hanami, kemudian musim panas itu Hanabi ya. Ada juga musim dingin ada Yuki Matsuri. Wah, keren sekali. Terus untuk tempat dan kapan ada festival itu, kamu tahu nggak, Dil? Kebetulan aku pernah ya ikut beberapa festival di Jepang. Pada musim semi itu ada Hanami. Jadi Hanami itu biasanya diadakan pada bulan April Mei, di mana si bunga sakuranya itu lagi mekar-mekarnya. Jadi orang Jepang itu pada berburu pengen menikmati bunga sakura. Jadi Hanami itu artinya melihat bunga. Jadi hanya sekedar melihat bunga dan menikmati bersama keluarga juga gitu. Biasanya tuh diadakannya tuh di taman-taman. Di orang-orang tuh pada apa ya disebutnya? Kayak piknik.
sambil Wah, berarti bisa bawa makan-makan iya, gitu ya? bener Kayak banget. kalau di Indonesia bawa rantang emak-emak Iya, sama bener. keluarga gitu ya. Sama kayak gitu. Keren Terus sekali. kalau buat di musim panas aku pernah nih ke acara Hanabi Taikai. Pasti udah nggak asing dong ya. Hanabi Apa Taikai. ini? Hanabi Taikai, acara Belum kembang api. tahu ini, Til. Acara kembang api besar di Jepang. Jadi Hanabi itu biasanya diadakan di musim panas. Karena musim panas Jepang juga beda-beda ya, maksudnya beda-beda berapa hari gitu. Biasanya Juli Agustusan deh, Juli Agustus apa Juli, iya, Agustus. Juli Agustus September biasanya diadakannya. Ya, itu sangat menarik banget. Banyak acaranya juga selain Hanabi-nya itu biasanya di awalnya itu ada pertunjukan musik, terus Iya. ada tarian tradisional kayak gitu. Terus kalau ke festival itu biasanya kan aku lihat nih orang-orang pakai baju yang khasnya Jepang itu apa namanya itu, Til? Iya, Yang bener banget. Pakaian tradisionalnya Jepang itu iya benar kalau sekali. di Hanabi Taika ini, di acara ini tuh biasanya orang Jepang pakai yukata. Ah, Yukata namanya. Jadi yukata itu apa ya, bahannya tuh terbuat dari katun yang tipis. iya. Selain dipakai buat musim panas juga biasanya dipakai buat ke onsen atau acara-acara yang agak informal gitu. Hmm, berarti kalau musim dingin itu juga ada pakainya sendiri ya, Til? Ada. Jadi ada namanya kimono. Nah, kimono ini tuh sebenarnya meski mirip ya sama yukata gitu, emang Iya. kalau kita sekilasnya itu ya udah pakaian Jepang tuh, pakaian tradisional di Jepangnya itu satu gitu, ternyata banyak macam-macamnya gitu. Kayak kalau dari sejarahnya nih ya, kita ceritain dulu nih sedikitnya sejarah. Boleh. Jadi Jadi penasaran aku ini. untuk kimono itu sendiri sebenarnya ada pengaruh dari Tiongkok. Jadi ya ada pakaian-pakaian Tiongkok itu mirip seperti kimono yang sampai saat ini digunakan oleh Jepang. Kayak Korea juga kan ada ya Iya benar pakaian-pakaiannya sekali. yang mirip-mirip kayak gitu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu juga, terus ada pengaruh tren juga, pengaruh iklim juga. Kayak Iya. yukata itu kan gara-gara musim panas jadi bahannya lebih tipis gitu. Sebenarnya untuk kimono sendiri itu bahannya itu lebih tebal, terus terbuat dari sutra, jadi bahannya tuh berlapis-lapis gitu. Oh, pasti mahal sekali ya, Til, harganya Mahal itu ya. banget. Jadi si kimono ini tuh selain dari harganya juga dibedakan jenis-jenisnya. Jadi ya tentunya untuk perempuan dan laki-laki ya. Iya. Perempuan dan laki-laki jenis kimononya berbeda. Nah, untuk perempuan ini jenisnya sangat banyak. Contohnya ada furisode. Jadi kimono ini tuh buat khusus wanita yang belum menikah. Jadi Iya. dipakainya itu buat acara yang formal, seperti buat ke pernikahan atau pesta. Ada juga homongi. Homongi itu Apa itu? itu lebih ke semi formal ya, seperti buat kekunjungan. Arti dari homongi sendiri itu kan homong simas itu berkunjung kan, jadi pakaian yang dikhususkan untuk kunjungan. Berarti itu lebih sopan gitu ya, Til? Kalau yang homongi itu ya itu semi formal Oh, semi formal ya. ya. Kalau untuk acara formal itu ada yang namanya tomesode. Ini khusus untuk wanita yang sudah menikah. Begitu ya. Ada juga nih yang buat pakaian sehari-hari, ada yang namanya
komongi itu buat semi formal. Kamu udah pernah nyobain pakai pakaian tradisional Jepang belum, Dil? Kebetulan saya belum pernah ya, tapi waktu di LPK ya dulu ada sensei Iya. saya yang menawarkan buat mau nggak nih coba, katanya kimononya Jepang, dan itu pada berebut semua. Emang pakainya juga sulit. Ribet ya? Ribet. Ya, nanti kalau ada waktu kita bareng pakai kimono ya. Boleh nih kita Buat beli pre-wedding apa kita sewa kan? nih, soalnya harganya lumayan. Sewa boleh. Kan buat pre-wedding kita kan? Pre-wedding. Menarik banget ya di Jepang. Iya. Ternyata banyak banget apa ya, ciri khas Jepang. Selain Iya, dari benar sekali. tempat ikoniknya Jepang, Gunung Fuji, juga transportasinya yang luar biasa, Shinkansen itu ya, dan juga Iya, benar sekali, Dil. dan juga acara-acara tradisional sampai ke pakaian-pakaian tradisional itu Iya. luar biasa. Luar Kayak biasa. akan budaya Ngomong, iya benar. Ngomong-ngomong udah 20 menit 20 menit nih udah. kita ngobrol. Udah asik Nggak sekali kerasa kita ya. ya. Iya, nggak kerasa ini. Ya mungkin di podcast pertama kita ini hanya menceritakan beberapa saja ya. Iya, benar sekali, Dil. Semoga bisa ketemu lagi nih di Bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. selanjutnya. Karena udah waktu nih ya Kak, kita akhiri aja ya. Ya, akhiri aja. Baik. Semoga Nakatara. Gimana ngomongnya? Makasih buat Kak Dimas yang udah ngeluangin waktunya juga ya. Iya. Sampai Dila jumpa juga di karena udah sibuk podcast kerja juga selanjutnya. kan. Oke. Ja, mata nih. Selamat nih minasan. Makasih.